Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa dan selamat tersenyum sampai akhir tahun. Sebuah hasil yang baru saja kita saksikan semuanya sama-sama, baik yang dari layar televisi maupun juga dari stadion langsung, dari stadion GBK, di mana Indonesia berhasil kembali ke track, kembali ke jalurnya untuk bisa mencoba merangkai impiannya untuk lolos ke Piala Dunia untuk kali pertama. Perjalanan masih panjang, tapi untuk sementara waktu kita boleh bernafas lega, kita boleh juga menikmati dan bersyukur hasil yang sangat luar biasa, pencapaian yang belum pernah dilakukan atau diukir oleh tim dari ASEAN manapun. Tapi tentunya seperti yang gue bilang tadi, PR masih banyak yang menunggu kita nanti tahun baru nanti. Tanggal 20 Maret kita akan menghadapi Australia. Kita belum tahu di mana, tapi ada kemungkinan di Sydney. Kemudian 25-nya atau selang 5 hari kita akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain di match ke-7 dan juga ke-8. Masih di kualifikasi Piala Dunia dari grup C. Ini grup yang paling ketat, grup yang paling seru ya, terutama dalam kaitannya perebutan posisi 3 dan 4. Nah, kebetulan saat ini gue berbicara, Indonesia kelihatannya hampir pasti menyelesaikan tahun 2025 ini di posisi ketiga. Karena saat ini gue rekam ini jam 2 pagi lewat 11. Sorry, jam 2 lewat 10. 2 lewat 10 pagi dini hari. Dan pertandingan antara Bahrain dan Australia tengah berlangsung half time dalam kondisi Australia unggul 1-0. Ini main di Bahrain lewat gol Yengi di menit pertama. Nah, gue belum tahu hasilnya seperti apa, tapi kalaupun hasilnya imbang selama Bahrain gak menang, maka kita akan tetap di posisi ketiga sampai dengan putaran Maret nanti. Jadi sekali lagi ini sebuah situasi yang tepat mungkin 1 tahun lalu ya, bulan Desember itu rasanya kita tidak berani membayangkan ada di posisi ini. Ya, jadi kita nikmatin dulu, kita buat ini sebagai pemantik untuk kita bergairah dalam melakukan aktivitas sehari-hari apapun itu. Nah, yang pasti OTW ngurus visa karena nggak lama lagi ya. Mungkin kita sekarang mikir masih 4 bulan lagi ya, tapi nanti udah mulai akhir tahun ngurus visa, kemudian juga mau puasa nanti bulan Maret dan lain-lain. Nanti tiba-tiba udah bulan Februari aja. Februari itu cuman, kalau nggak salah ini tahun 2025 itu cuman 28, jadi pendek. Jadi tiba-tiba nanti udah Maret aja, nggak kerasa ya. Ya seperti biasa, channel Bung Harpa akan ya cobalah ya, mencoba untuk ngumpulin duit dulu, ngumpulin tenaga, ngumpulin semangat, ngumpulin niat untuk nanti bisa terbang ke negeri Kangguru ya, untuk mengcover pertandingan yang seru ini. Jadi untuk venue-nya atau kotanya itu memang belum ditentukan, tapi seperti yang gue bilang tadi, kalau di Australia ini bergilir, bukan bergilir, digilir. Jadi yang udah pernah itu seingat gua Melbourne dan Adelaide. Ya, ini yang kalau gua nggak salah. Tapi intinya itu berubah-ubah lah. Beda dengan seperti di Bahrain atau di Indonesia yang stadion itu doang, gitu ya. Oke, jadi Indonesia semalam berhasil mencetak sejarah, mengungguli Arab Saudi 2-0. Gua akan sedikit bahas juga dari implikasi hasil ini dan juga jalannya pertandingan. Implikasi gue tadi udah ya, di klasemen kita sekarang duduk di peringkat 3, hampir pastilah ya, walaupun kita nggak tahu nih hasil antara Bahrain dan Australia. Kemudian juga Marcelo Ferdinand is back. Ini yang pemain yang dari dulu gue mengatakan gue selalu dukung dia, nggak pernah gue hujat satu kalimat pun. Bahkan ketika di Qatar U23 sehabis kita kalah lawan Irak itu, waktu dia keluar dari locker lewat mixzone, itu hanya gua dan satu wartawan dari Kamus Timnas. Kamus Timnas ya, pokoknya Mas Trimantoro ya. Sorry kalau gua nggak berkenan gue sebut namanya. Kemudian ya saya dan beliau itu kita sama-sama mengatakan Marcelino semangat gitu. Bukan gue mengambil kredit, tapi justru gue mencoba ngasih tahu ke teman-teman semua ya, kita hargai mereka ya. Asnawi juga kalau dia kurang ya memang itulah kemampuan dia. Dan Marcelino berkali-kali gue mengatakan kalau sampai dia dimainkan terus-terusan
itu berarti pelatih melihat ada sesuatu di diri dia. Ya ini pelatih beneran ya, bukan pelatih lumba-lumba atau pelatih sirkus. Jadi Sintayong kita udah lihat bagaimana dia membuktikan keraguannya dengan menghasilkan sejarah buat kita kembali. Jadi itu argumen gue. Bahkan gue membuat satu analisa data statistik di mana saat U23 kemarin itu minute play paling banyak itu Marcelino Ferdinand. Ya tapi ketika orang yang atau bangsa lu sendiri ngehina lu, itu mau lu bilang mental baja lah, Marcelino segala macam, pasti ada rasa kecewa gitu loh. Jadi ya itu mungkin pelajaran buat kita. Kita mungkin kecewa dengan penampilan pemain kita sendiri, itu normal ya, kecewa karena kita punya harapan kan. Tapi kalau sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya gue nggak tahu ya. Apakah emang dibenci dengan timnas, kita nggak tahu juga ya. Mungkin kalau teman-teman yang emang cinta timnas mungkin nggak melakukan itu ya. Jangan-jangan ini oknum, ini kok ada nyamuk ya. Gitu ya. Itu sedikit aja ya. Nah, ya pertandingan tadi berlangsung sangat seru, kita sangat percaya diri teman-teman. Bahkan gue dengan teman gue tadi yang Mas Simantoro tadi, gue mengatakan memang kalau 1-0 kita masih ragu lah. Tapi ketika 2-0 udah menit masuk 65-70, gue bilang gue yakin kita bisa menang. Kenapa? Karena permainannya bukan hanya sekedar 2-0. Ya kalau kita hanya mungkin beruntung ya golnya, kemudian kita dapat 2 gol, mungkin bisa aja kita di comeback. Tapi tadi gue lihat kita memang tampil dengan rasa percaya diri, dan Arab Saudi itu sama sekali bukanlah Arab Saudi yang mengalahkan Argentina 2 tahun lalu. Yaitu Arab Saudi yang berbeda, karena memang mereka sendiri banyak masalah ya, banyak pemain-pemainnya itu istilah gue itu layu lah di bawah Roberto Mancini, bukan karena Roberto Mancininya, tapi justru karena banyaknya pemain asing yang membanjiri Liga Saudi Arabia ya. Dan itu menjadi pertanyaan juga waktu Indonesia menghadapi Saudi di Jeddah saat di konferensi pers. Itu menjadi salah satu pertanyaan dari wartawan Saudi ya, soal dia nanya dengan banyaknya pemain asing yang datang itu apakah itu membawa perubahan yang positif atau enggak. Ya, pertanyaan itu beranjak dari akhirnya banyaknya pemain Saudi yang dicadangkan gitu ya. Kemudian pertandingan tadi kita banyak peluang sebenarnya. Di awal-awal 15 menit pertama aja kita punya 3 peluang, 1 peluang bersih, 2 half chances, dan banyak lagi sepanjang pertandingan. But it's okay. Sometimes kita main jelek tapi bisa dapat gol, kadang kita bisa main bagus nggak dapat gol juga. Ya tapi tadi gue bilang secara overall kita oke. Martin Paes juga begitu firm, dan gue yang mengikuti ya, bukan duduk aja di studio. Jadi gue coba benar-benar langsung ke lapangan, ke jantung tim nasional Indonesia. Gue melihat situasinya seperti apa. Memang kerja dari tim kiper Pak Aceh Yujayun, dan satu lagi gue selalu lupa namanya, mohon maaf. Itu memang dia kerjakan PR dengan baik. Dalam 2 sesi latihan, H-2 dan H-1, H-1 itu official training. Latihan clearance itu memang yang paling utama. Jadi ketika di press tadi kita lihat bolanya rata-rata hampir nggak ada lagi yang datar ya, seperti ketika blunder lawan Jepang. Bahkan clearance dengan kaki kiri ya. Kalian mungkin juga sudah tahu soal ini. Jadi ini juga mungkin ada sentakan ya dari Pak Erick Thohir yang meminta pelatih ya, kemudian asistennya, tim kepelatihan, dan juga pemain untuk bekerja lebih serius lagi, lebih fokus lagi. Jadi kadang-kadang memang perlu juga dicambuk dalam arti kiasan ya. Dan kita harus akui untuk soal yang seperti ini, soal memotivasi, ini memang Pak Erick Thohir luar biasa. Bagaimana dia memilih kata dengan baik, menyampaikan message-nya itu sampai. Jadi bukan kayak zaman dulu ya, kita dimarahin orang tua, disabet, yang ada malah kesel. Kalau ini enggak. Jadi dia message-nya sampai, ada juga sedikit tekanan, tapi juga dia memberikan kesempatan, dan itu dijawab dengan baik oleh Sintayong di pertandingan kemarin. Sayang gue nggak ikut konferensi pers ya, tapi gue justru ke mix zone ya, karena gue pengen tahu secara personal, menginterview dari para pemain tersebut. Yang paling gue ingin interview itu sebenarnya Bang Jai, Ivar Jenner sama Marcelino Ferdinand. Cuman kelihatan yang hanya berhenti itu hanya Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, dan Calvin Verdong gitu. Ini kayaknya di set up ya, yang mereka yang bertiga. Kemudian yang lain nggak ngasih interview sama sekali. Dan yang menarik adalah Marcelino Ferdinand dan STY satu mobil, naik mobilnya STY dari pintu merah. Kita nggak tahu mau kemana tuh, mungkin
ya nggak ngerti lah. Ya ini banyak cerita-cerita menarik yang mudah-mudahan suatu saat kalaupun sekarang nggak dapat A1-nya, ya mungkin A1 tapi yang udah jadi A2 itu. Kalau kita tahu rahasianya udah 1 tahun 2 tahun lagi, biasanya kan itu kayak gitu ya diungkap, itu udah jadi A8 mungkin ya, udah nggak A1 lagi. A1 itu informasi dikali waktu gitu. Jadi kalau waktunya masih geras ya itu A1, kalau makin lama makin jadi A2, A3, A4. Kira-kira seperti itu ya. Gua gambarinnya simple aja ke kalian. Oh ya Bang Jai, jadi karena gue tadi di Mixer gue juga jadi dapat info A1 juga, Bang Jai itu akan langsung terbang ke Venezia. Makanya kalau kalian perhatiin tadi yang datang ke GBK dan ada di sekitar pintu merah, itu ada beberapa mobil kijang hitam, itu biasanya memang untuk di split. Jadi ada yang langsung ke bandara, salah satunya Bang Jai yang langsung pulang ke Venezia, dan biasanya laut Roma dulu ya. Maksudnya tergantung pesawatnya. Kalau dia naik Qatar ya biasanya ke Doha dulu, baru ke Roma dan ke Venezia. Kalau dia naik Emirates misalnya, udah pasti dia ke home base-nya ke Dubai dulu, baru nanti ke Roma, baru ke Venezia. Seperti itu kira-kira, supaya kita ada gambaran. Nah, apa ya gitu, gue bahasa santai aja ya. Jadi kayak kita ngobrol biasa aja. Gue nggak mau terlalu banyak mikir lah. Kita nikmatin dulu nih sambil nonton cuplikan pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi ya. Luar biasa, kita mengalahkan tim yang mengalahkan Argentina, juara dunia. Jadi kalau apa ya, netizen itu biasanya Argentina dikalahkan Saudi dikalahkan Indonesia, berarti Indonesia ngalahin Argentina. Nah, kira-kira gitu ya. Walaupun kita dikalahin juga tuh di Gelora Bung Karno sama Argentina. Jadi muter gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang, gue bahasnya ngalor ngidul aja, nggak usah terlalu terstruktur. Apa yang gue inget gue akan bahas. Nah, tapi juga supaya nggak terlalu ngalor ngidul. Aduh, masih seneng nih ya teman-teman ya. Tadi sampai gue lihat tayangan ulangan review gua hasil pertandingan tuh beneran muncrat ternyata ya, kuah gua. Gua baru ngeliat tuh. Aduh, jijai juga ya, tapi ya mau habis seneng banget ya. Benar-benar senang gua karena ya apa ya? Gua senang lah bisa menjadi saksi sejarah. Gua bangga. Bayangkan cuman rakyat jelata ya, gua sama kalian sama itu, tapi gua bisa sangat beruntung ya bisa jadi saksi sejarah. Kita lolos ke Piala Asia pertama kali di Abdullah bin Khalifah. Terus juga jadi saksi sejarah kita bisa mengalahkan Korea Selatan di Abdullah bin Khalifah juga. Dan baru aja beberapa jam yang lalu ya, tergantung kalian nontonnya jam berapa, gue juga menjadi saksi sejarah bersama kalian juga ya, melihat kita untuk pertama kalinya bisa mendapatkan 3 poin di round 3 dan menjadi tim ASEAN pertama yang paling banyak poinnya. Dan masih ada 4 pertandingan tersisa loh teman-teman. Dan sejauh ini kita sudah mencatatkan 2 kali clean sheet di tempat yang sama. Ya, jadi 2 kali berturut-turut kita home nih nggak pernah kebobolan ya, lawan Australia dan juga lawan Saudi. Jadi sudah 180 menit. Mungkin kalau di total sama injury time-nya bisa 200 menit kita tidak kebobolan di tempat yang magis, tempat Stadion Gelora Bung Karno ya. Jadi memang ini udah pakem ya di tempat apa namanya home base kita. Gitu, walaupun lapangannya mungkin mesti diperbaiki ya dibandingkan Pekansari. Buat teman-teman pendukung Maluku United dan juga Jackmania yang suka main di situ kan, Pekansari itu pasti tahu ya betapa bagusnya kualitas Pekansari, tapi mungkin kapasitasnya dan juga supporting area-nya kurang. Nah, yang terakhir gue akan bahas soal peluang kita lolos ke Piala Dunia. Nah, ini apa namanya punchline-nya mungkin ya. Aduh, enak banget ya, tawar hangat. Jadi gini teman-teman, gue bikin sedikit riset, sangat sedikit kecil-kecilan. Format round 3 ini, intinya format yang melibatkan satu grup dengan terdiri dari 6 tim di kualifikasi Piala Dunia di zona AFC itu baru 3 kali termasuk kali ini. Jadi tahun 2018 kualifikasi Piala Dunia, tahun 2018 zona AFC, kemudian 2022 dan sekarang. Nah, dari 2 kesempatan tersebut teman-teman ya, gue mencatat yang peringkat 4-nya ya, tahun 2018 dari berarti kan 2018 itu udah ada 2 grup teman-teman. Jadi bukan 3 karena jatahnya kan kita masih 4,5 ya. Ya nanti gue sambil bikin tabelnya ya supaya gue enak jelasinnya, jadi kalian bisa sambil lihat. Jadi intinya biar gampang aja gue jelasin sambil kalian lihat visualnya. Poin terkecil yang pernah diraih tim yang duduk di peringkat keempat dengan format yang sama ya, 6 tim home and away,
itu tahun 2022, yaitu Irak, sorry. Saat itu dia di grup, ya pokoknya di grup itulah, 9 poin. Dia finish di peringkat ke-4. Yang tertinggi itu adalah Oman. Sama juga nih, kualifikasi Piala Dunia 2022 di grup sebelah, yaitu 14 poin. Nah, sebelumnya 2018 itu peringkat keempatnya lolos itu dengan 13 poin. Oke. Yaitu Uzbekistan di grup A dan juga UEA di grup B. 13 poin peringkat 4 ya. Nah, kalau kita rata-ratakan itu memang keluar angka 12,25. Gampangnya kalau kita lihat sejarah dalam 2 kesempatan terakhir, 2 Piala Dunia terakhir, kualifikasi Piala Dunia yang formatnya seperti round 3 di zona AFC, itu secara rata-rata kalau kita mau lolos adalah 12,25. Ini kalau matematik ya. Nah, artinya kalau dibicara statistik, ya ini kalau yang kalian jurusan matematik, ini harusnya dibulatkan ke bawah. Nih, dibulatkan ke bawah 12,25. Artinya logikanya kalau kita dapat berdasarkan ini ya, kalimatnya berdasarkan pattern yang sudah terjadi, maka kalau kita mendapatkan 12 poin ya, itu kita punya peluang untuk lolos ke round 4 dengan duduk di peringkat keempat. Itu 12 poin. Akan tetapi melihat ketatnya persaingan di grup C ini, di mana antara peringkat ke-2, 3, 4, 5 dan 6 itu saling makan, saling terkam, itu kemungkinan besar bahkan mungkin bisa di bawah itu. Tapi anggap apa? Dari kombinasi itu kita berkesimpulan 12 poin itu cukup. Ya, antara kombinasi dari pattern yang sudah ada dan juga kondisi situasional grup C, itu 12 poin cukup. Nah, sekarang kita punya 6 poin nih teman-teman. Nah, memang kalau kita mau aman-amannya sih 13 poin ya. Kalau 13 poin ini kasarnya 75% kita lolos lah, berdasarkan data tadi atau pattern atau apa yang terus sudah terjadi. Nah, oleh karena itu dengan asumsi kita punya 2 home menghadapi China dan Bahrain, dan gua rasa dengan penampilan para pemain tadi yang lebih kompak dan suntikan motivasi, dan nah kalau untuk pemain baru ini gua nggak terlalu merasa excitement banget. Bukannya gua nggak suka, tapi kadang-kadang ini bisa dua sisi mata uang, karena pemain baru bagus misalnya oleh Romney ya, atau siapapun nanti, ini tergantung dari adaptasinya gitu. Kalau adaptasinya bagus maka ini bisa menjadi boosting, tapi kalau adaptasinya kurang maka bukan tidak mungkin ini bisa menjadi backfire buat kita. Buktinya lawan Arab ya, kita main dengan para pemain yang sudah lama bergabung ya. Sandy Walsh misalnya, di sana tidak ada Kevin Dix ya. Kemudian Justin Hubner terlepas dari kartu merah, tapi dia tadi main sangat luar biasa, militan. Kemudian Calvin Verdong dan lain-lain gitu. Bukan gua nggak suka, tapi ya ini bisa dua sisi gitu loh ya. Jadi intinya partai home 2 Cina dan Bahrain kita harus benar-benar pegang itu, sehingga nanti kalau memang kita bisa memenangkan pertandingan itu, lawan Bahrain itu tanggal 25 Maret, lawan Cina itu kalau nggak salah 5 Juni ya. Nah, maka poin kita itu menjadi 12. Nah, 12 ini masih peluang lolosnya memang udah di atas 50% teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, tapi masih belum mutlak, masih kuat, belum kuat. Dan lebih mantap lagi kalau kita bisa curi poin dari Australia gitu. Ini lebih mantap lagi. Artinya kita bermain imbang nanti di Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Nah, kalau kita dapat 1 poin, selain kita punya peluang yang lebih besar untuk lolos ke round 4 minimal, maka kita juga punya modal boosting moral dalam menyambut ya tamu yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Bahrain. Jadi ya mungkin gue bikin judulnya Lucky 13 ya. Jadi kita akan mencari angka 13 dari perhitungan gue ini yang paling masuk akal supaya kita bisa lolos ke round 4. Nah, apalagi yang mau dibahas? Soal itu udah jelas ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi gue sertakan visualnya supaya penjelasan gue itu tidak muter atau tidak bulat. Last but not least, soal crowd tadi, soal di luar pertandingan. Jadi sudah mulai berkurang penonton yang ada di gang, sangat jauh berkurang. Mungkin dari 3 pertandingan home lawan Australia 0-0, kemudian kemarin lawan
Jepang 4-0 kita kalah, dan terakhir kita mengalahkan Arab Saudi 2-0. Itu sekarang yang paling sedikit penonton jebolan lah, kasarnya seperti itu. Nah, kenapa masih ada sedikit? Itu yang gue bilang tadi, aparat keamanan kemungkinan besar ya, atau very likely lah. Gue bukan, nanti gue dituduhnya ini lagi menista aparat ya. Tapi kemungkinan besar itu memang aparat keamanan yang sedang berjaga tapi pakaian preman gitu. Mungkin kalian yang di situ bisa ngelihat lah. Nah, itu mungkin koordinasi aja ya, supaya bapak-bapak itu ditempatkan, dikasih posisi atau tempat duduk yang memang dialokasikan gitu loh, supaya mereka juga lebih tertib gitu. Gua rasa gue ya udah ke banyak kompetisi dunia, stadion itu ya keamanan ada, tapi ya memang ditempatkan sebagaimana mestinya gitu loh, supaya rapi dan nyaman. Itu aja sih ya, tapi udah jauh lebih bagus. Jadi kita appreciate apa yang sudah dikerjakan federasi dengan baik. Kemudian mungkin tinggal lapangan ya. Nah, ini kesempatan nih teman-teman, karena nanti kan ada waktu sampai bulan tanggal 25 Maret itu kan berarti 2 bulan lebih ya, 2 bulan tepatnya 5 hari. Ini tepat 2 bulan 5 hari ya, 4 bulan 5 hari. Ini harusnya masa nggak bisa juga sih benerin rumput gitu loh, supaya kita benar-benar bisa nonton dengan nyaman, pemainnya juga terutama bisa nyaman sehingga enak disaksikan, dan mudah-mudahan ini bisa membantu penampilan kita juga ya dalam mengalahkan Bahrain nanti dan juga China gitu. Apalagi yang mau gue bahas ya, udahlah soal pertandingan tadi. Nah, sedikit soal pertandingan ya. Jadi sebelum mulai itu gue banyak yang nggak tahu dari mana ini ya, tiba-tiba banyak yang nge-DM gue lah segala macam, ada yang WhatsApp bahkan, Bung kalau pakai 4 back gimana, pakai 4 back gimana. Itu tiba-tiba nggak tahu kenapa banyak yang ngomong gitu. Nah, gue berpikir ini pasti ada sumbernya nih, gue nggak tahu dari mana nih. Nah, itu gue agak bingung gitu loh. Gue bilang begini, ini mungkin pelatih apa namanya, sirkus, pelatih beruang kali ya, yang dia dengar gitu loh. Mungkin dia ketemu siapa gitu ya, gue nggak ngerti, atau tongkrongan. Gue bilang, apa itu 4 back 3 back, ngerti nggak gitu loh? Apa ini hanya ngikut-ngikut apa-apa? Yang gue tahu selama ini tuh nggak apa ya, ada tuh istilahnya ya. Jadi nggak bisa kita ganti senjata, walaupun mungkin itu lebih bagus, tapi di tengah-tengah peperangan. Ya karena penyesuaian lagi, kemudian juga mungkin juga ya situasinya berbeda atau apa, itu nggak gampang gitu. Kalaupun mau merubah sistem itu nggak di situ, nanti saat ada waktu panjang, ada persiapan gitu loh, nggak di tengah-tengah pertandingan yang sangat penting. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri sudah mengatakan jangan aneh-aneh lah, kasarnya seperti itu. Main turunkan yang terbaik, pilih strategi yang memang cukup simpel ya, seperti kemarin kan, dengan justru apa yang gue bilang itu lebih pas ya, dengan pakai 5 gelandang ya, sehingga lini tengah kita itu lebih kuat, jadi nggak gampang dilewatin. Meskipun gue salahnya adalah gue nebak Yakob itu digantikan oleh Nathan, ternyata Yakob digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Nah, itulah yang gue selalu bilang, sisakan sekitar 20 mungkin sampai 30% yang kita nggak ketahui di ruang ganti itu seperti apa. Kan pasti pelatih setiap hari ngomong, terima laporan dari asistennya, sehingga dia paham bener kualitas, kemampuan plus minusnya si pemain tersebut, sehingga dia tahu oh ini bagus nih gitu. Hanya itu yang gue salah. Tapi secara formasi gue memang menebak harusnya pakai 3-5-2 nih, karena lebih kuat tengahnya, sehingga nanti ketika menekan pun enak. Gelandangnya ada 3, dan Ivar Jenner itu sangat penting perannya. Ya ini makanya sengaja gue angkat. Kalau kita lihat memang dia nggak menonjol ya teman-teman, tapi kita lihat bagaimana cara dia ngisi ruang, nutup ruang lawan, itu sangat oke banget tadi ya. Dan juga semangatnya dia agak sedikit apa ya, bandel-bandel ya, seperti waktu dia kena kartu merah lawan Qatar itu gue malah keseneng ya. Kadang-kadang perlu juga sedikit seperti itu ya, supaya lawan juga nggak remeh. Oke, itu mungkin sedikit, nggak sedikit ya, banyak cerita ngopi-ngopi, bukan ngopi ya, tapi gue ngeteh. Yang pasti kita semua senang banget ya menutup tahun ini dengan sangat gembira. Mungkin ini adalah momen termenyenangkan bangsa kita dalam sepak bola sepanjang sejarah. Jadi kita beruntung ada di waktu yang seperti ini, dan gue senang kemarin gue berusaha untuk mereduksi perbedaan di antara teman-teman semua ya. Gue bilang kalau mau berantem justru sekarang jangan kemarin kita harus kompak ya kan. Kita harus dukung Pak Erick Thohir. Itu gue katakan loh, gue bukan nggak berubah-ubah kalimat gue. Gue bilang kalian mungkin punya perbedaan, mungkin kalian suka A, nggak suka si B, ya tapi nggak bisa. Ya ketika kita mau perang kita harus kompak. Nanti kalau mau pukul-pukulan
setelah selesai gitu loh. Jangan kita sesama kita tuh sibuk saling melemahkan saat mau menghadapi musuh kita gitu, lawan kita gitu. Mungkin kita menganggap kita hanya fans, enggak. Ya, vibes itu, gaung itu bisa kedengeran, bisa dirasakan oleh pemain dan pelatih. Dan gua rasa kemarin kita cukup dewasa. Ya, walaupun ada 1-2 mungkin yang entah punya motivasi apa yang selalu salah tim nasional itu di mata mereka, ya ada aja, tapi biarin, jangan kita ikut gaung mereka. Nggak apa-apa beda pendapat, tapi sampaikan dengan kata-kata yang pas ya. Seperti Pak Erick Thohir, kita juga mesti belajar PR ya dari Pak Erick Thohir, bagaimana dia cara berkomunikasi dengan baik. Oke, gue bukan mau soal ngajarin atau mau ngasih kuliah buat kalian, tapi itu sharing aja seperti biasa. Mau kalian ikuti boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Nah, gue akan lanjutin nonton Bahrain dan Australia. Mungkin kita bisa sedikit update ya saat ini. Skornya saat gue ini berbicara pukul 2 lewat 33 pagi subuh waktu Indonesia Barat. Masih 1-0 Australia ya. Kita seneng. Sebenarnya paling ideal lagi seri. Jadi kita tetap peringkat 3. Tapi Australia juga nggak terlalu jauh di posisi kedua. Jadi ketahan semua nih. Pokoknya intinya kalau untuk grup C, untuk kepentingan kita, semua pertandingan yang tidak ada Jepangnya, kita harus berharap itu seri. Jadi kan ada nggak usah lihat deh, gue udah hafal. Ada Australia, ada Bahrain, ada China, kemudian ada Arab Saudi. Nah, kalau 4 tim ini saling ketemu, pokoknya ini harus seri. Itu aja rumusnya. Nah, kalau ada Jepangnya, kita berharap atau berdoa Jepang yang menang. Yaitu untuk supaya menguntungkan kita. Gitu rumusnya di grup C ya. Ini grup yang paling seru. Jadi gua rasa ini benar-benar grup neraka ya. Neraka karena panas semua, saling bersaing. Dan yang lebih seru justru perebutan tempat ketiga dan 4 ya. Karena ada 5 tim yang merebutkan. Kalau untuk peringkat kedua, walaupun secara matematik masih bisa diperebutkan oleh semua tim, tapi menurut gue sih itu kayaknya ada di tangan Australia ya gitu ya. Jadi kita sekali lagi jangan terlalu baru menang sekali tiba-tiba wah langsung peringkat 2 bisa nih, ngelihat peringkat 3 kan dekat tuh. Jangan ya, bukan kita nggak mau, tapi pelan-pelan aja, stay cool, tapi mudah-mudahan nanti menggigit di saat yang tepat. Oke, itu dia pemaparan dari gua di channel Bung Harpa. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua penonton tim nasional, bukan penonton channel Bung Harpa yang berdoa ya menurut agama kita masing-masing, yang memberikan semangat dalam bentuk dukungan kata-kata yang gaungnya mudah-mudahan yaitu tadi selalu didengar oleh pemain dan menciptakan vibes yang positif. Dan mereka juga yang datang ke Gelora Bung Karno, terima kasih karena kalian meluangkan uang, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran untuk bisa mendukung Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dan juga terima kasih buat Pak Erick Thohir, kemudian Coach Sintayong dan para jajarannya, asisten pelatih, kitman dan lain-lain, media officer PSSI, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat para awak jurnalis untuk hadir di sana. Dan very last but not least, terima kasih buat para pemain, Anda luar biasa.